Puluhan lapak pedagang dan gubuk liar di sepanjang bantaran rel dibongkar paksa PT KAI. Keberadaan bangunan liar di bantaran rel dinilai mengancam keselamatan perjalanan kereta api. PT KAI Daob 1 Jakarta menetipkan puluhan bangunan liar di sepanjang bantaran rel perlintasan stasiun Pasar Senen dan Kramat Sentiong. Satu persatu, lapak pedagang dan gubuk liar dibongkar paksa petugas. Warga dan pedagang penghuni bangunan hanya bisa pasrah. Selain merusak keindahan tata kota, bangunan liar di bantaran rel juga bisa mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api serta mengembalikan fungsi ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana mestinya. Sedikitnya 38 lapak pedagang dan 57 gubuk liar dibongkar petugas. Nantinya, 183 jiwa penghuni bangunan akan direlokasi ke kawasan Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ricuh, mobil tahanan yang membawa Sudewo, Bupati Pati nonaktif, dihadang masa pendukungnya usai sidang agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Massa dan petugas keamanan terlibat saling dorong. Kericuhan terjadi saat Bupati nonaktif Sudewo hendak menemui massa pendukungnya di luar pengadilan. Massa terlibat saling dorong dengan petugas pengadilan dan polisi. Mereka menghalangi Sudewo masuk mobil tahanan dan memblokir pintu keluar. Kericuhan antara pendukung Sudewo dan petugas keamanan tak terhindarkan. Untuk mengamankan Sudewo, polisi memindahkan Bupati nonaktif itu masuk ke dalam kendaraan lapis baja Brimob. Massa tetap memblokir jalan hingga kericuhan kembali terjadi. Bahkan massa naik ke mobil Barakuda Brimob untuk meminta Sudewo dibebaskan. Sudewo akhirnya keluar untuk meredam emosi pendukungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Keluarga dan kerabat Dr. Icha Pakaenoni memberikan penghormatan terakhir di rumah duka di perumahan RSS Paumata, Kota Kupang. Suasana haru menyelimuti rumah duka Dr. Icha Pakaenoni, dokter umum yang meninggal dunia diduga usai mengalami intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelum dimakamkan, rangkaian prosesi diawali dengan misa requiem atau misa pemakaman. Dalam ibadah ini, keluarga dan kerabat mendoakan dokter yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan ini. Selesai misa, peti jenazah almarhumah akan diarak dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang untuk dimakamkan. Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Icha berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Icha memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Icha sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Icha dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Icha menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal.
selalu disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu Dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berupa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi. Jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dr. Ica Pakainoni yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota dewan saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara (NTT) pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakainoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Solidaritas kami dokter PPU dari kelompok bersama DPP dan bekerja di sini. Aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan termasuk prihatin atas kejadian yang Dr. Ica Pakainoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung, secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih utang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah, udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Komnas Perempuan mengungkap adanya indikasi kekerasan seksual yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Tak hanya itu, Komnas Perempuan juga menyoroti adanya pola berulang dalam kekerasan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat yang memiliki rekam jejak kriminal serupa. Selama masa penyekapan, terdapat informasi dari korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Informasi ini disampaikan kepada keluarga korban dan pendamping dan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Pada saat ini, dugaan tersebut sedang didalami lebih lanjut oleh Polda Jabar. Dan Komnas Perempuan mendorong agar proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada korban dan trauma inform antara lain dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai di setiap tahap proses. Yang keenam, rekam jejak pelaku sebagai residivis. Tersangka TH diketahui memiliki rekam jejak kriminal serupa dan pernah dijatuhi vonis pidana selama 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020. Informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang, sehingga penanganan hukum dan kebijakan pencegahan ke depan perlu memperhitungkan risiko kekambuhan serta perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan yang berelasi dengan pelaku. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice untuk tersangka penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat. Karena itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice. Ya, harus diberi hukuman supaya perbuatan yang sama tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Itulah saya minta Taufik yang si pelaku harus dihukum sesuai dengan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus diukur menurut keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, baru. Tidak bisa diukur menurut orang lain. Keadilan diukur menurut korban dan keluarga korban. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Aksi penyekapan ini diduga dilatar belakangi pencurian yang dilakukan salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Ini barang untuk tawanan perang ini. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Ini sudah biasa dipasung katanya di sini di rantai. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Kemudian salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ke-3 orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan. Sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 2 pelaku penyekapan dan sedang mendalami kasus guna mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain. Tiga karyawan percetakan melaporkan dugaan penyekapan serta penganiayaan ke polisi. Ketiganya mengaku menjadi korban kekerasan saat bekerja. Didampingi kuasa hukum, ketiga korban datang ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan serta sejumlah bukti yang dimiliki. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis saat bekerja di sebuah usaha percetakan. Selain meminta laporan ditindaklanjuti, para korban berharap polisi dapat mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut. Awal itu dari
pimpinan sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu, sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujurnya, apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Nah si pelaku ini ngiranya saya tidur. Nah padahal saya nggak tidur, posisi saya tuh miring kayak celentang gitu. Nah itu udah mulai melakukan penyiksaan. Nah udah gitu sempat mau dibawa ke rumah saya, itu tangan saya diikat pakai kabel tis ke belakang. Kami membebaskan terlebih dahulu sambil menunggu pihak kepolisian untuk membuka kunci membuka kunci yang itu sangat kuat, itu seperti cakram. Selepas itu kami membuat laporan kepolisian. Laporan kepolisian yang pertama adalah bapaknya Adit melaporkan. Pas dilaporkan, para pelaku ini tidak hadir semuanya. Sudah ditelepon, sudah dihubungi oleh pihak kepolisian, tidak kooperatif. Kasus pencurian berujung penyekapan juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang karyawan mencuri puluhan raket padel seharga 50 juta rupiah disekap dan dianiaya. Namun pihak manajemen membantah melakukan penyekapan. Mana bang? Udah ketemu? Usai disekap 2 hari oleh bosnya, Abdul Latif akhirnya bertemu keluarga dan menangis di pelukan ibunya. Selama penyekapan 2 hari, Abdul Latif juga dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah dan kaki. Penyekapan berawal saat Abdul Latif mencuri raket padel di tempat kerja. Selama 2 bulan bekerja, Abdul Latif mencuri sedikitnya 10 raket dengan total kerugian 50 juta rupiah. Keluarga telah berjanji mengganti kerugian dengan mencicil 1 juta rupiah per bulan, tapi ditolak manajemen padel. 2 motor milik Abdul Latif juga disita manajemen sebagai jaminan. Pihak pedal padel itu tidak bersedia, tetap meminta dibayarkan secara lunas 50 juta. Nah kebetulan di sini kan ada motor adiknya 2, kemudian dibawalah sama dengan dirampas oleh pihak pedal padel itu, Bang. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, tengah asik bermain di proyek pembangunan lapangan futsal, seorang bocah 3 tahun malah terperosok ke lubang sedalam 3,7 meter di Tebet, Jakarta Selatan. Naas, nyawa korban tak tertolong meski sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Seorang ayah hanya bisa menangis saat melihat anaknya yang berusia 3 tahun tak berdaya di dasar lubang sedalam 3,7 meter di proyek lapangan futsal di Tebet, Jakarta Selatan. Untuk mengevakuasi korban, tim damkar harus menggunakan alat berat karena sempit dan dalamnya lubang lokasi korban terperosok. Evakuasi berjalan dramatis disaksikan warga dan keluarga korban. Usai lubang diperlebar, tangga diturunkan, petugas lalu menggapai korban hingga warga berteriak saat tubuh bocah yang sudah lemas diangkat ke permukaan. Naas, meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Kejadian tragis ini berawal saat korban bermain di lokasi. Setelah bermain dan ingin meminta minum, tiba-tiba ia terperosok ke lubang kecil yang tak dilihatnya. Waktu masih jadi tamat sering main di situ. Sebelum dibongkar. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak. Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu? Iya, benar. Itu perbanyak sosialisasi. Jadi nggak mengganggu buat anak-anak kecil ya. Nah, di sini kan anak itu bisa dibilangin kan. Untuk sementara lokasi kejadian dipasangi garis polisi dan mencegah kejadian serupa berulang. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo meminta hakim pra-peradilan menyatakan penggeledahan rumahnya tidak sah dan melawan hukum.
bisa hadir. Ya. Kita di sini aja. Oke, boleh. Hal ini disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, saat membacakan petitum dalam sidang yang digelar pada pagi tadi. Turut hadir dalam sidang Roy Suryo selaku pemohon serta perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta sebagai termohon. Dalam petitumnya, kubu Roy juga menyatakan penangkapan yang dilakukan termohon tidak sah dan melanggar asas kepastian hukum. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru, ya. Kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya. Insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya. 7 hari kerja, 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik besok juga akan kita sampaikan, duplik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah ya, kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Roy Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan. Sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karibnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hibnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hibnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima, juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum, karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah, apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan.